Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Akbar yang pada kesempatan kali ini, sebelum memulai kajian, saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik yang hadir di majelis ilmu ini, di masjid tercinta ini, tentu sambil kita menerapkan protokol kesehatan, atau yang mengakses kajian kita kali ini yang bergabung di online, baik melalui Zoom maupun YouTube. Tentu ini sebuah kenikmatan karena pagi hari ini meskipun habis hujan tadi malam ya Pak ya, kayaknya adem ini enak buat lanjut ya. Apalagi rumah saya Bekasi agak jauh Pak, di sepanjang jalan nggak ada orang, saya jarang ketemu orang ya. Sampai sini alhamdulillah kok ya masjidnya penuh sampai belakang-belakang ya Pak ya. Sekarang masjid itu Pak hampir semuanya penuh, apalagi Jumatan sampai luar-luar ya Pak ya, karena barisnya dijarak ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Tentu semoga sisa usia kita ini benar-benar kita gunakan dalam kebaikan, sampai nanti ajal menjemput kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Kira-kira kalau rambutnya sudah banyak yang putih ini Pak, kira-kira usianya masih panjang nggak Pak? Masih ya Pak ya? Masih. Jiwanya aja masih muda kok ya Pak ya. Ngelihat yang bening-bening aja masih seneng ya Pak ya. Tapi setiap yang hidup pasti meninggal. Tidak penting kapan kita meninggal, tapi yang terpenting dalam keadaan apa kita meninggal. Kita sih berharap meninggalnya dalam keadaan ibadah ya Pak ya. Sholat subuh di masjid, lagi sujud dibangunin udah nggak ada ya. Ini tentu sebagai doa kita, dan kita sama-sama berdoa semoga nanti kita dikumpulkan di tempat yang terbaik di akhirat, yaitu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentu hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dengan saya Hanif Lutfi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih yang jarang dibahas. Fikih ini saya yakin jarang dibahas, tapi gara-gara jarang dibahas, orang itu suka keliru-keliru dan seolah-olah sudah benar padahal keliru. Dan kalau keliru ini bahayanya cukup besar. Judulnya fikih wasiat. Kata-kata wasiat memang sudah menjadi bahasa kita ya Pak ya, kita sudah kenal namanya wasiat. Tapi hukum tentang fikih wasiat ini jarang dibahas. Paling tidak kalau saya melihat kenapa jarang dibahas, ada beberapa alasan. Alasan yang paling utama biasanya karena belum sampai babnya. Kok bisa begitu? Saya itu kajian rutin di beberapa tempat. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan sekali bab fikih. Biasanya Pak kalau yang rutin begitu itu mintanya itu urut. Pak Ustadz silahkan kita ngaji rutin urut ya. Kalau urut, kalau bab fikih biasanya bab pertama apa? Toharoh ya Pak ya. Di mana-mana bab toharoh. Meskipun sudah sering membahas toharoh, tapi biasanya pengennya urut. Bab toharoh Pak, kalau rutinan, kalau cuma sebulan sekali itu setahun baru selesai. Ya.
Setahun selesai, itu setahun 2 tahun berikutnya itu ya lanjut ke bab sholat. Kalau sholat lebih lama lagi, ya Pak ya, karena tiap hari kita jalankan biasanya sih 2 tahun Pak. Berarti 3 tahun baru toharoh dan sholat. Kemudian tahun berikutnya itu zakat setahun. Tahun berikutnya puasa. Ya, 5 tahun berselang itu pengurusnya ganti Pak. Ya, kadang-kadang pengurusnya ganti, ustadznya ganti. Ya, kalau ustadznya ganti, mulai lagi bab apa? Toharoh lagi ya Pak ya. Apalagi tempat saya ngaji di kantor yang dinamika apa namanya pergantian orangnya itu cepat. Di kantor pajak KPP itu kan cepat banget ya Pak ya. Saya itu sampai berganti-ganti pengurus, sayanya masih, jamaahnya udah ganti-ganti ya. Ketika zamannya ganti, saya tanya, kita ngaji ini saya udah sampai lama nih, kita gimana ngajinya? Mulai aja Pak Ustadz bab taharah. Ya udah, nggak apa-apa ya Pak ya. Lah, karena kita ngajinya berputar begitu, jarang Pak sampai bab tentang wasiat, tentang hibah, tentang waris itu jarang yang sampai. Makanya saya mulai dulu dari bab wasiat karena dianggapnya sepele, tapi kalau keliru jadi masalah di keluarga. Ya Pak ya. Saya kasih contoh masalahnya begini. Kita tahu Pak, wasiat itu kan perintah setelah orang itu meninggal baru dilaksanakan ya Pak ya, kan gitu ya bahasanya ya. Meskipun nanti ada 3 makna dari wasiat itu. Tapi ya kadang-kadang orang tua itu, ini yang penting juga, ketika berwasiat kepada anaknya itu kadang-kadang keliru-keliru. Kalau kelirunya nggak parah, oke lah. Tapi kalau kelirunya ada menyinggung uang ya Pak ya. Kalau kelirunya menyinggung uang, ini orang tua Pak setelah meninggal nggak jadi dapat kiriman doa dari anaknya, tapi malah anaknya pada berantem gara-gara orang tuanya. Kok bisa Pak Ustadz? Saya kasih contoh Pak. Orang tua itu kalau sudah usia-usia lanjut biasanya pengen sama beberapa anaknya yang kadang-kadang itu milih-milih, kalau sama dia itu enak. Atau kadang-kadang anaknya sudah pada punya rumah masing-masing, dia bertempat tinggal bersama salah satu anaknya. Anaknya ini berbakti, baik banget. Orang tuanya seneng, anaknya juga seneng. Tapi kadang-kadang anak yang lain itu nggak begitu berbakti, rumahnya jauh, pulangnya kadang-kadang setahun sekali waktu lebaran. Ya, kadang-kadang pulangnya aslinya di kampung ya Pak ya. Pulang lebaran, ketika pulang ngasih amplop 500.000. Giliran balik ke Jakarta Pak, itu mobilnya penuh ya Pak ya. Ada beras, ada macam-macam ya. Berarti impas ya. Oke. Ini Pak, kadang-kadang yang anaknya tadi yang bareng sama orang tuanya tadi itu memang dicintai, disayangi ya Pak ya. Orang tua itu kadang-kadang bilang begini, kadang-kadang nih, nak, saudara-saudaramu itu kan sudah pada sukses kan gitu ya. Saya pengen rumah ini nanti buat kamu nak. Oke, oke ya, oke. Ini kalau buat kamu itu kan hibah. Cuma kadang-kadang orang tua itu khawatir kalau buat kamu nanti dijual kalau dihibahkan. Makanya dikasih tahu, tapi buat kamunya setelah saya meninggal ya. Oke Pak ya. Kan seperti nggak ada masalah ini. Biasa kan ya, rumah milik orang tua dikasih ke anak yang dicintai buat kamu, biar aman, nggak dijual sama anaknya, diberikannya setelah meninggal. Oke. Cuma orang tua kadang-kadang sengajanya begini. Nah, tapi biar saudara-saudaramu tak iri, jangan kasih tahu dulu ya Pak ya. Nanti aja kalau setelah meninggal, lah itu baru. Wah, ini seolah-olah benar Pak. Tapi ketika nanti ketika meninggal anak-anak yang lain ngumpul merasa semua anaknya bareng ya Pak ya. Setelah meninggal anaknya bilang yuk bagi waris yuk, yuk kan gitu ya. Ternyata yang bareng sama orang tuanya itu bilang begini, enak aja bagi waris, ini nih rumah sudah diberikan ke saya. Dulu bapak pernah berwasiat ya Pak ya, atau ibu pernah berwasiat kalau rumah ini buat saya. Wah yang lain bilang,
Kapan bilangnya Bapak begitu? Dulu bilangnya malam-malam, saya ingat betul ya Pak ya. Terus ada buktinya? Enggak, orang saya dengar sendiri. Tulisannya ada? Enggak ada. Mana saksinya? Ya saksinya bumi dan langit ya Pak ya. Ini repot Pak. Nanti yang anak-anak lain itu merasa ini kan bagian waris, kok ya buat kamu doang. Yang diberi itu juga merasa orang sudah bilang ke saya, dikasih ke saya kan gitu ya. Apalagi nanti jadi masalah ketika ngungkit-ngungkit kebaikan. Yang lain itu dibilangin, kalian nggak pernah pulang, kalau sakit juga nggak pernah nengokin, ya Pak ya. Ini masalah semakin runyam Pak. Meskipun aslinya niatnya sudah benar, orang tua niatnya baik ya Pak ya. Yang tadi Pak itu masalahnya berjenjang. Mulai dari wasiat diberikan kepada anak, nggak ada buktinya ya Pak ya, nggak dicatatkan. Ini jadi masalah. Yang ada buktinya dicatatkan saja itu masalahnya juga berat. Beratnya bagaimana? Kadang-kadang Pak, orang tua itu ingin anaknya nggak berantem, bagus. Tapi juga nggak pengen melaksanakan hukum waris, karena dianggap waris ini tidak adil. Wah kan gitu ya. Ada orang tua nih Pak, dia datang nih ke notaris, nulis surat wasiat, sama notaris sudah ada tanda tangan notarisnya, sudah ada saksinya, sudah kuat. Kalau menurut hukum negara, notaris dianggap kuat. Tapi kadang-kadang keliru begini, dia nulis wasiat, kalau nanti saya meninggal, harta saya berikan kepada si A, si B, si C, si D. Itu Pak, itu ahli warisnya semua. Ditulis, nanti notarisnya kalau pas meninggal disuruh bilang ke anak-anaknya. Secara negara ini kuat karena sudah notaris. Tapi secara agama ternyata ada yang keliru. Kenapa? Karena nanti ada hukum di mana wasiat itu tidak boleh diberikan kepada calon ahli waris. Apalagi nanti ternyata Pak wasiatnya berbeda dengan hukum waris. Ini nanti potensi konflik di keluarga ini cukup besar. Makanya hari ini saya pengen membahas tentang fikih wasiat, karena jarang orang sampai ke dalam bab fikih wasiat. Kalau keliru ternyata Pak di dalam keluarga ini pecahnya lebih besar daripada orang tidak punya harta. Ya Pak ya, karena biasanya orang berwasiat itu punya harta. Kalau wasiat kok nggak punya harta, itu biasanya anaknya cuma ngelus dada. Contoh begini, dia nulis wasiat, nak nanti tolong setelah meninggal, tolong utang saya di warung dilunasin. Itu paling anaknya cuma ngelus dada. Ya Allah, ternyata bapak banyak utangan gitu Pak ya. Tapi kalau punya uang, kok keliru. Ini potensi konfliknya besar. Di dalam Al-Quran juga sama disebutkan. Anak dan harta itu kadang-kadang jadi perhiasan, ya Pak ya. Dikatakan bahwasanya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan dunia. Tetapi kadang-kadang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian buat kalian. Ya, fitnah itu artinya ujian. Maka kita akan membahas tentang fikih wasiat. Kita akan mulai dari pengertian dari apa itu wasiat ya. Kata wasiat itu secara bahasa artinya perintah. Makanya nanti wasiat Pak itu ada pengertian secara umum, ada pengertian secara spesifik ya. Al wasiyatu fil lughati ma'khudatun min wasaitu syai' bi syai' usihi min babi wa'ada. Wasaltu wa ausaitu ilaihi bimalin ja'altuhu lahu. Oke. Secara bahasa wasiat itu artinya perintah ya. Makanya Pak, kalau kita pas hari Jumat itu ketika dengar khotib berkhutbah, itu khotib suka berwasiat. Ya Pak ya. Khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Paling Bapak juga bertanya-tanya, Pak Khotib, emang Pak Khotib mau meninggal kok berwasiat kan gitu ya Pak ya. Wasiat ini artinya perintah. Makanya ada istilah tausiah ya, wasayusi tausiatan wa wasiatan. Ini wasiat itu artinya perintah secara umum ya. Adapun secara istilah wasiat itu perintah kepada orang lain untuk dilaksanakan setelah pemberi perintah itu meninggal. Ini namanya wasiat.
Al-wasiyatu itu secara bahasa artinya perintah, secara istilah, secara umum artinya perintah kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu dilaksanakan setelah pemberi itu meninggal. Saya berwasiat ya nak, nanti tanah ini tolong setelah meninggal tolong setengahnya diwakafin ya. Oke, itu namanya wasiat. Tapi wasiat secara spesifik para ulama menjelaskan yang ada hukum secara spesifik. Wasiat pemberian harta atau al-wasiyatu bil mal fil istilah itu tamlikun mudhafun ila ma ba'dal mauti bitariqit tabarru' sawa'un kana zalika fil a'yan au fil manafi, yaitu perintah untuk memberikan hak milik untuk diberikan kepada selain ahli waris dilaksanakan setelah pemberi perintah meninggal, yang mana maksimal hartanya adalah sepertiga. Oke, ini secara istilah. Saya ulangi. Wasiat pemberian harta ya Pak ya, yang kita akan bahas hari ini adalah perintah dari orang kepada orang lain, yang mana orang lain ini diberi harta. Kemudian pemberian harta ini maksimalnya sepertiga, diberikan hanya boleh kepada selain ahli waris. Oke, ini namanya pengertian wasiat secara istilah. Nanti kita akan coba urutkan pengertian ini, kita akan urai satu persatu dari definisi yang ada, yaitu perintah memberikan harta kepada orang lain, nilai maksimalnya sepertiga, orang lainnya itu diberi harta harus selain ahli waris. Oke, nanti kita akan jelaskan kenapa selain ahli waris, kalau ke ahli waris boleh atau tidak. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya saya akan bicara mengenai sejarah dari pensyariatan wasiat ini sendiri. Sebenarnya Pak, wasiat ini di dalam syariat itu dalilnya Al-Quran dan hadis, yang mana di dalam Al-Quran nanti kita temukan ayat tentang wasiat di dalam surat Al-Baqarah ayat 240, di mana di situ disebutkan begini, wallazina yutawaffawna minkum, orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan memiliki istri-istri, kemudian mataan wasiatan li azwajihim, ya, dia diperintahkan untuk memberi wasiat kepada istri-istri mereka, mataan ilal hauli, yaitu diberi harta untuk digunakan selama setahun, ghaira ikhrajin, dan tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 240. Kita tahu artinya, tapi penafsirannya kita harus ngelihat, membaca dari penafsiran para ulama. Aslinya Pak, aslinya dari hukum ayat ini, Allah memerintahkan, hei bapak-bapak, kalau kalian meninggal kok punya istri-istri, ini jangan sampai disalahpahami. Oh, berarti ayatnya menunjukkan kalau meninggal punya istri. Kalau bapak meninggal punya istri atau istri-istri? Berarti belum sesuai dengan ayat ya Pak ya. Enggak begitu. Ini ayat bukan tentang poligami. Kalian kalau meninggal kok punya istri-istri, maksudnya ya kalian itu kan banyak, berarti istrinya kan banyak. Itu Pak, bapak disuruh wasiat. Wasiatnya apa? Nanti kalau saya meninggal, istri saya ini tolong dibiayai hidupnya selama setahun dari uang saya, dan jangan dikeluarkan dari rumah saya. Karena di zaman itu ya Pak ya, atau di dalam syariatnya, yang wajib menyediakan rumah itu adalah suami. Jadi istri berada di rumah suami. Setelah meninggalnya suami, istri tak boleh dikeluarkan dari rumahnya selama setahun. Oke, ini ayatnya Pak, jelas. Hanya saja ternyata ayat ini Pak sudah diamandemen, sudah direvisi. Dalam bahasa Arabnya dinasah ya Pak ya. Dinasah berarti Pak hukumnya sudah tidak berlaku.
Cuma perlu diketahui, hukum tidak berlaku di dalam Al-Quran bukan berarti Al-Qurannya itu tidak up to date, tidak. Karena yang tidak memberlakukan hukum itu bukan setelah Al-Quran turun, enggak. Tapi dengan ayat yang lain juga, ya Pak ya. Hukumnya tidak berlaku, tapi ayatnya, tulisannya masih ada dan masih dibaca. Makanya Pak, para ulama menyebutkan, kalau kita baca ayat, kita pahami maknanya boleh, tapi kalau menetapkan hukum dari situ hati-hati, karena bisa jadi ayatnya sudah tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena Pak, ternyata sudah digagalkan, sudah nasakh dengan ayat waris dan juga ayat iddah. Ada yang tahu iddah itu apa? Iddah itu masa menunggu bagi istri yang ditinggalkan meninggal suami. Kalau istrinya kok hamil, maka masa menunggunya sampai melahirkan. Kalau haid biasa, maka sampai 4 bulan 10 hari ya Pak ya. Oke, ini namanya masa iddah. Selama itu tidak boleh menikah lagi. Aslinya Pak, menunggunya tidak cuma sampai melahirkan, tidak cuma 4 bulan 10 hari, tapi selama 1 tahun ya. 1 tahunnya diganti menjadi masa iddah. Wasiat diberi hartanya selama setahun diganti dengan ayat waris, di mana istri mendapatkan harta suami, dapatnya berapa? Kalau enggak 1/4 ya 1/8 dari harta suami saja. Maksudnya apa? Kalau suami istri kok punya harta bareng-bareng Bu, itu enggak dibagi langsung begitu, enggak. Tapi dilihat ini harta istri berapa, harta suami berapa. Baru kalau yang meninggal suami ya, kalau punya harta mandiri, harta suami itulah yang nanti akan dibagi waris. Salah satu ahli warisnya adalah istri. Oke ya, oke. Dan ternyata Pak, ayat wasiat lagi nanti di dalam surat An-Nisa ayat 12, di mana surat ini bicara mengenai bagi waris. Di situ disebutkan begini, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bapak-bapak, suami-suami, kalian dapat setengah dari harta istri kalian kalau istri kalian tak punya anak. Ya Pak ya. Kemudian fa in kana lahunna waladun falakumur rubu. Kalau kalian itu istrinya meninggal, kau punya anak, kalian masih hidup Bapak-bapak, kalian dapat 1/4 min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Bagi waris baru dilaksanakan ketika almarhum berwasiat, wasiatnya benar sesuai dengan syariat, dilaksanakan, kemudian utangnya dibayarkan, baru sisanya dibayarkan waris, baru sisanya dibagi waris. Berarti bagi waris belum dilaksanakan sebelum wasiat yang benar itu ditunaikan atau hutangnya dibayarkan. Makanya Pak, dalam syariat yang wajib membayar utang memang ahli waris. Ketika orang meninggal punya hutang, tapi Pak, membayarnya bukan dari uang mereka, tapi dari uang siapa? Almarhum. Uang almarhum sebelum dibagi waris. Kok almarhum punya hutang, maka ahli warisnya wajib membayarkan dari uangnya almarhum. Kalau sisa baru sisanya dibagi waris ya Pak ya. Termasuk juga harus melaksanakan wasiat dari almarhum jika wasiatnya benar dan sesuai dengan syariah. Contoh, almarhum pernah berwasiat, ditulis, anaknya juga tahu. Nak, nanti kalau saya meninggal, tolong ya tanah yang samping Masjid Al-Akbar itu nempel itu, tolong nanti tolong diberikan ke masjid, diwakafin ke masjid. Ya Pak ya, anaknya siap. Oke, ditulis, ada saksinya. Kemudian waktu meninggal, sebelum bagi waris, yang diomongkan orang tua itu wajib dilaksanakan dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Apakah wakaf bertentangan? Tidak. Cuma masalahnya begini, harta almarhum berapa? Kalau ternyata hartanya 1 miliar, ya Pak ya, di total semua 1 miliar, tanah yang samping masjid tadi ternyata harganya cuma 300 juta, berarti wajib dilaksanakan, karena 300 juta itu tidak melebihi dari
batas maksimal wasiat yaitu sepertiga. Tapi kalau ternyata kok 500 juta tanahnya, padahal hartanya cuma 1 miliar totalnya ya Pak ya, maka ini kan setengah sendiri. Para ulama menyebutkan begini, ada dua cara. Cara pertama yang wajib dilaksanakan cuma sepertiganya, meskipun wasiatnya setengahnya. Ini dilaksanakan ya. Tapi para ulama juga memperbolehkan begini, kalau ternyata wasiatnya melebihi batas sepertiga, batas maksimalnya, kok ahli warisnya ridho, rela, nggak apa-apa deh bagiannya terkurangi gara-gara wasiat dari almarhum, maka para ulama memperbolehkan dengan catatan semua ahli warisnya itu ridho ya Pak ya, nggak masalah. Oke, ini berkaitan dengan dalilnya. Kemudian tadi saya sebutkan ini dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begini, fakana lil mutawaffa anha zawjuha nafaqatuha wa suknaha fid dari sanatan. Tadi saya sudah sebutkan, Ibnu Katsir menyebutkan ayat tentang wasiat tadi memang aslinya perempuan itu ditinggal mati suaminya, itu berada di rumah suaminya selama setahun, dikasih uang makan dari uang suaminya. Tapi ini dinasakh, digagalkan dengan ayat tentang iddah ya Pak ya, dan ayat tentang bagi waris. Makanya wasiat di dalam Al-Qur'an ada yang masih berlaku, ada yang sudah diamandemen, ada yang sudah dinasakh. Oke ya. Oke. Ini berkaitan dengan dalilnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara mengenai wasiat itu sendiri, sebenarnya Pak, Nabi memang memerintahkan orang ketika mau meninggal itu berwasiat dalam rangka kebaikan. Hampir-hampir semua Nabi itu berwasiat. Makanya Pak, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan di situ Pak, disebutkan bahwasanya an Ibnu Syihab an Salim an Abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan begini, ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu salasa layalin illa wa wasiyatu indahu maktubah. Qala Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar atau yang terkenal dengan Ibnu Umar itu beliau bilang begini, ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zalika illa wa indi wasiyati. Ibnu Umar bilang begini, setelah Nabi memerintahkan orang untuk berwasiat, saya ini Pak setiap malam mau tidur nulis wasiat ya. Jadi bukan cuma nulisnya, tapi tulisannya ada di samping tempat tidurnya. Wasiatnya bukan memberikan harta, tapi wasiat kepada anak-anaknya biar anak-anaknya nanti baik semua, soleh semuanya. Ini Abdullah bin Umar. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi saya sebutkan dalam hadis yang ada, tadi saya sebutkan wasiat pemberian harta kepada orang lain nilai maksimalnya sepertiga, itu dalilnya dari mana? Dalilnya adalah dari redaksi dari Sahih Bukhari, di mana di situ disebutkan begini, an Sa'ad bin Abi Waqqas, suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu didatengin oleh Nabi, ja'an nabiyyu ya'uduni wa ana bi Makkah wa huwa yakrah ayamuta bil ardi allati hajara minha. Oke. Di sini Pak, Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika di Mekah, beliau sedang sakit. Nabi menengok di Mekah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu didoakan oleh Nabi begini, yarhamullahu ibna Aqra, qultu ya Rasulullah usi bimali kullihi. Wahai Rasul, saya pengen berwasiat untuk bersedekah semua harta saya. Oke ya. Kemudian Nabi menyebutkan, la, kola, la, nggak boleh, jangan semuanya. Qultu fasyatru, kalau begitu setengahnya boleh nggak saya sedekahkan setelah saya meninggal? Kemudian Nabi jawab, kola, la, nggak boleh. Qultu as-sulusu, kalau begitu sepertiganya bagaimana? Qala fasulusu wasulusu kasirun. Nggak apa-apa kalau sepertiga, nggak masalah. Dan sepertiga dari hartamu yang kamu wasiatkan untuk disedekahkan itu juga sudah banyak ya Pak ya, kata Nabi begitu. Kemudian Nabi menyebutkan, dan ini menarik, menariknya begini, innaka anta da'awarasataka agniya'a khairun
min antadahum alatan yatakafafuna nas fi aidihim. Pak, kalau bapak ini meninggal, anakmu kaya raya, itu malah lebih disukai Allah daripada meninggal anakmu miskin, ya Pak ya. Kemudian wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha shadaqah. Pak, kalau bapak memberi nafkah kepada istri, kepada anak, sebenarnya nafkah itu bernilai sedekah. Berarti seorang suami semakin banyak memberi kepada istrinya, berarti semakin banyak sedekahnya. Ya Pak ya. Bapak tiap tahun ulang tahun istrinya memberikan emas 25 gram antam kepada istrinya. Sedekah enggak Pak? Sedekah. Sedekah plus dapat cinta dari istrinya, ya Pak ya. Pernah enggak? Enggak pernah ya. Nah, jadi orang itu Pak memberi nafkah kepada istri, kepada anak itu sebenarnya Pak sudah dicatat sebagai bentuk sedekah, ya Pak ya. Hatta luqmah allati tarfa'uha ila fi imra'atika. Sampai Pak sesuap nasi yang kamu berikan ke mulut istrimu, ya Pak ya. Oke, Bapak menyuap istrinya ya. Ini termasuk disebut sebagai sedekah. Wa asallah ayarfaka fayantafi abika nasun wa yudarra bika akharun walam yakun lahu yauma idin illa ibnah. Jadi ceritanya Pak, Sa'ad bin Abi Waqqas itu sebelum meninggal, beliau pengen sedekah semua hartanya karena dianggap anaknya cuma satu perempuan saja. Dan anak perempuan itu biasanya ikut suaminya. Makanya dia pengen hartanya disedekahkan semua biar dia dapat pahala sedekah. Tapi ternyata oleh Nabi dilarang. Jangan semuanya. Kalau setengah gimana? Jangan. Kalau sepertiga, lah kalau sepertiga itu pun juga sudah banyak. Karena yang kamu berikan ke anakmu, berikan ke istrimu itu juga sudah bentuk sedekah. Jangan dianggap sedekah cuma hanya ke fakir miskin. Enggak, kepada istri, kepada anak itu juga bentuk sedekah. Makanya dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya wasiat setelah meninggal baik diberikan kepada masjid, kepada yayasan sosial, atau kepada orang lain yang bukan termasuk ahli waris, itu juga termasuk maksimalnya sepertiga. Adapun hibah Pak, itu tidak ada batas maksimalnya. Ya, bedanya apa? Kalau hibah itu pemberian kepada orang lain dilaksanakan ketika orang itu masih hidup. Tapi kalau wasiat dilaksanakannya setelah pemberinya meninggal, ya Pak ya. Kalau wasiat Pak ada potensi untuk diberikan kepada ahli waris. Tapi kalau hibah belum, karena belum bagi waris. Oke ya, nanti saya akan lanjutkan tentang persamaan dan perbedaan di antara ketiganya. Oke, kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara mengenai wasiat itu jadi atau tidak, itu kalau rukunnya terpenuhi. Rukun yang pertama itu ijab qabul, ya Pak ya. Kemudian musi atau orang yang berwasiat, musolahu atau pihak yang menerima wasiat, musobih atau hal atau harta yang diwasiatkan. Sebenarnya Pak, wasiat ini secara umum rukunnya itu hanya ini saja ya. Tetapi nanti kalau Bapak mau berwasiat, para ulama menambahkan satu syarat biar tidak terjadi masalah di kemudian hari, yaitu syarat ada saksinya. Minimalnya 2 orang, kalau tidak 1 orang plus nanti sumpah. Ini ada syaratnya, para ulama menambahkan begitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara mengenai wasiat tadi Pak, kalau kita lihat ini begini. Oke, kalau tadi saya sebutkan pemberian atau perintah untuk memberikan harta atau apapun kepada orang lain, kalau berupa harta maksimalnya sepertiga. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri ya Pak ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, riwayat Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Dan di sini Pak, yang penting juga untuk menjadi perhatian dan suka keliru orang kita, karena ternyata Pak Nabi menyebutkan begini dalam riwayat Imam Ad-Daraqutni, dan para ulama juga menyampaikan ini suatu syarat yang jangan sampai keliru. Jadi ceritanya begini. An Amr bin Kharijah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la wasiyata liwarisin
illa ayyujiza al-warasatu. Oke, ini hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni. Kalau riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili, nanti saya sebutkan artinya ya. Ketika Nabi berkhutbah di Haji Wada, Nabi menyebutkan begini, Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qad a'ta likulli dzi haqqin haqqahu, telah memberikan ahli waris haknya masing-masing. Ala, ingatlah, fala wasiyata liwarisin, ingat, sekarang sudah tidak boleh wasiat diberikan kepada calon ahli waris. Ini harus digarisbawahi karena kesalahan di kita kebanyakan di sini, yaitu wasiat pemberian harta diberikan kepada calon ahli waris. Padahal Nabi sudah menyebutkan, hei kalian jangan memberikan wasiat pemberian harta kepada calon ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapatkan haknya masing-masing dari hak waris. Oke, makanya Pak, contoh yang tadi saya sebutkan pertama kali, ada orang tua, ada punya anak, anaknya dibilang, nak nanti ini rumahku buat kamu ya. Oke Pak ya. Kalaupun anaknya sudah tahu yang lain, ini bermasalah. Kenapa? Karena wasiatnya diberikan kepada calon ahli waris. Ya, termasuk kepada istri, istriku, nanti kalau saya meninggal ini pabrik buat kamu ya Pak ya. Ini mobil buat kamu. Kalau katanya kok ada setelah meninggal, berarti waris atau hibah atau wasiat? Jawabannya wasiat. Ya Pak ya, pemberian dari orang kepada orang lain kok dilaksanakan setelah meninggal, akadnya diucapkan sebelum meninggal, itu namanya wasiat. Padahal Nabi menyebutkan tidak boleh pemberian wasiat diberikan kepada calon ahli waris. Kenapa tidak boleh? Yang pertama Nabi melarang, yang kedua karena ahli waris nanti sudah akan dapat harta dari pewaris dari jalur warisan. Ya Pak ya. Maka kalau sudah dapat dari jalur wasiat, keliru. Kalau sudah dapat uang dari jalur waris, kok plus dikasih wasiat, nanti akan double. Oke ya, saya kasih contoh begini. Ada 3 anak Pak. Satu anaknya dibilang, nak ini nanti buat rumah kamu, buat kamu ya. Ini rumah saya buat kamu ya. Yang lain tidak dikasih. Oke lah. Misalnya Pak ya, yang lain terima. Yang lain misalnya terima. Ternyata Pak, ahli waris punya harta yang lain, punya tanah, punya uang. Pertanyaannya, anak yang sudah dapat wasiat tadi Pak, kalau nanti bagi waris harta sisanya, dapat lagi waris atau tidak? Dapat nggak? Kalau dapat berarti double. Kalau tidak dapat, kok ahli waris nggak dapat waris ya Pak ya? Makanya Pak, ini penting Pak. Pentingnya kenapa? Karena orang tua kalau yang satu dikasih yang lain tidak, mau dari jalur waris, mau dari jalur hibah, itu pasti bermasalah. Kalau dari waris ya Pak ya, itu kan anak sudah dapat semuanya. Kalau dari jalur hibah, kok ada satu anak dapat yang lain tidak, ini nanti ada syariat yang dilanggar, yaitu hibah kepada anak harus adil. Kalau dari jalur wasiat kok memberi kepada anak, ini nanti ada yang dilanggar, yaitu wasiat tidak boleh diberikan kepada calon ahli waris. Kenapa? Karena kalau anak sudah dapat wasiat dari orang tuanya, apakah dapat waris lagi atau tidak, ini jadi masalah. Makanya Nabi menyebutkan, anakmu itu akan dapat warisan. Kalau plus dikasih wasiat, nanti yang satu dapat yang lain tidak, itu jadi masalah. Ya Pak ya. Oke, makanya ini yang nanti harus diperhatikan, jangan sampai keliru. Oke. Terus kalau sudah keliru gimana Pak Ustadz? Oke ya, tadi saya sebutkan, wasiat itu pemberian dari orang yang masih hidup diberikan kepada orang lain yang masih hidup. Orang lain itu tidak boleh ahli waris, yang mana maksimal hartanya adalah 1/3. Oke ya, kalau hari ini bagusnya ada saksinya minimal 2. Kalau bagus lagi kalau dituliskan. Kalau tidak ada saksinya, tidak ada dituliskan, itu sangat mungkin gagal kalau ada bukti lain yang lebih kuat. Kalau keliru gimana? Begini,
Wasiat itu kalau keliru Pak, dia itu kalau bertentangan dengan hukum lain yang lebih tinggi, wasiatnya gagal demi hukum yang lebih tinggi. Hukum yang lebih tinggi contohnya apa? Begini, wasiat bertentangan dengan hukum negara, berarti hukum negara lebih tinggi. Ketika hukum negara lebih tinggi daripada hukum personal, ketika wasiat kok keliru Pak, bertentangan dengan hukum negara, maka wasiat tidak wajib dilaksanakan. Contohnya apa? Ada orang sebelum meninggal bilang, "Nak, tanah ini tolong nanti kamu buat ruko 3 lantai ya. Nanti kamu buat usaha di sini." Oke, nggak masalah kan? Nggak masalah. Cuma Pak, masalahnya begini. Ketika mengajukan IMB ke negara, ternyata zonasinya Pak di situ nggak boleh buat usaha, tapi buat tempat tinggal. Berarti Pak, kalau buat usaha boleh atau tidak? Hukum negaranya tidak memperbolehkan, kan gitu Pak ya. Oke, berarti kalau orang tua berwasiat kok bertentangan dengan hukum negara, wajib dilaksanakan atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau bertentangan dengan hukum negara aja tidak dilaksanakan, apalagi bertentangan dengan hukum agama. Oke ya, orang berwasiat kepada anak Pak, itu meskipun secara prinsip hukum itu Pak, kalau dinotariskan itu sudah kuat secara negara, tapi kalau secara agama kok bertentangan sebenarnya Pak, itu tidak bisa dan tidak wajib dilaksanakan ya Pak ya. Yang bertentangan dengan hukum orang lain saja itu tidak wajib dilaksanakan. Contoh begini, ada orang tua sebelum meninggal dia berwasiat kepada anak-anaknya, "Nak, tolong ya, nanti setelah meninggal yang samping itu, ini tanah ya Pak ya, silahkan kalian jual, silahkan. Tapi jangan sampai yang belakang itu kalian jual, jangan sampai." Ya Pak ya. Kata anaknya, "Emang kenapa kok nggak boleh dijual?" Kata orang tuanya, "Iyalah, orang bukan milik saya ya Pak ya. Jangan dijual ya, jangan." Loh, kok nggak boleh? Ya kadang-kadang begini Pak, orang itu punya tanah tapi bukan punya miliknya, tapi punya mengelolanya ya Pak ya. Kadang-kadang kan orang kan punya tanah disuruh mengelola orang lain ya Pak ya. Kadang-kadang orang tua juga nggak ngasih tahu ke anak-anaknya kalau ternyata itu bukan milik dia ya Pak ya. Contoh, saya punya tanah di kampung Pak, dikelola sama adik saya nggak kasih tahu anak-anak saya kalau itu ternyata milik saya. Dan adik saya yang mengelola tanah di kampung juga nggak bilang kalau ternyata itu masih milik saya. Kadang-kadang anak-anaknya itu merasa, "Oh, ini sudah dikelola bapak saya lama, seolah-olah miliknya." Kadang-kadang begitu ya. Oke ya. Berarti wasiat itu Pak wajib dilaksanakan hanya ketika tidak bertentangan dengan hukum lain yang lebih tinggi. Kalau bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka tidak wajib dilaksanakan ya. Hanya saja kadang-kadang memang anak ini berdebatnya begini. Tadi Pak, orang tua bilang, "Nah, ini rumah ini nanti setelah meninggal buat kamu ya." Ya, yang lain tidak dikasih tahu dan tidak ada buktinya. Anak yang merasa diberi Pak, ini akan lumayan namanya kecewa banget ketika ternyata wasiatnya keliru. Ya Pak ya. Biasanya ini kan merasa sudah diberikan, tapi karena nggak tahu ilmunya Pak jadi bermasalah. Kalau masih hidup kok diberikan silahkan, tapi kalau dilaksanakannya setelah meninggal kan bentuknya wasiat tidak wajib dilaksanakan. Itu biasanya Pak nanti berdebat sesama anak itu dengan dalil-dalil yang dibuat-buat sendiri. Kok bisa begini? Kata anak yang dikasih wasiat itu bilang begini, "Ini orang tua ini sudah bilang loh, kalian kalau menentang nanti akan dikutuk jadi batu." Ya Pak ya. Kenapa? Orang udah dikasih saya kok. Oh kan gitu ya, orang tua bilang loh. Padahal kalau kalau orang tua sudah ridho, Allah kan ridho ya Pak ya. Harusnya juga Allah juga udah ridho, orang tua udah ngasih. Ya kata yang lain, "Oh nggak bisa, kan ini wasiat nggak boleh kepada ahli waris." Ya ini jadi masalah. Masalahnya Pak bukan karena anaknya pengen berantem, tapi orang tuanya yang sengaja menciptakan wahana untuk anaknya itu berdebat bahkan nanti berantem. Kalau anaknya sama-sama legowo, nggak apa-apa deh. Ini juga kesalahan bukan dari kita, dari orang tua kita. Yuk kita berdamai, bagusnya bagaimana? Selesai Pak. Tapi kalau masalah uang agak susah ya Pak ya. Mungkin sesama anak itu bisa berdamai karena rahimnya sama, darahnya sama. Tapi kalau sesama anak Pak, kok sudah
masing-masing punya supporternya sendiri-sendiri ya Pak ya. Ini biasanya yang kompor itu bukan ahli warisnya, tapi biasanya orang lain yang menjadi supporternya. Supporternya siapa? Yang paling deket ya teman tidurnya ya Pak ya. Ya, kalau anaknya perempuan yang supporternya ya suaminya. Suaminya itu bisa dengan dalih, saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi kalau istri saya dizolimi, saya tuh nggak tega ya Pak ya. Wah. Apalagi anaknya nanti melihat ibunya sedih, wah saya sebagai anak ini padahal bukan ahli waris. Apalagi mantu ya Pak ya, jauh banget. Tapi kadang-kadang memang yang semangat itu ya supporter tadi. Persija sama Persib itu main Pak di lapangan biasa, tackling itu biasa. Setelah main ganti kaos, tukar kaos biasa ya Pak ya, biasa. Orang pemain Persija aja kadang-kadang pindah ke Persib biasa. Tapi Pak selama perjalanan di Karawang itu udah berantem duluan. Padahal Karawang itu jauh dari Jakarta dan dari Bandung ya Pak ya. Nah, sampai Pak gara-gara main Persija sama Persib itu, sampai orang jamaah umroh Pak gara-gara selayarnya di sini nih Pak nih. Oranye warnanya ya Pak ya, itu ditimpukin sama Persib gara-gara dianggapnya Persija. Padahal orang mau pergi umroh dikasih oranye itu biar gampang ngelihatnya. Oh itu ya Pak ya. Ya Allah, sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Ya, teman saya Pak itu asli Bandung ke Jakarta itu gara-gara Persib main di Persija, itu gara-gara motornya plat D itu dikasih tahu jangan sampai keluar dulu plat D loh yang itu Pak ya. Nah, ini supporter Pak. Padahal pemainnya biasa aja. Ya, makanya Pak, nanti kalau kita ngelihat ya, anak-anak itu kalau berantem itu memang dari kecil mereka biasa. Ya, dari kecil itu mereka biasa rebutan, mainan. Tapi karena dia itu sedarah Pak, gampang akurnya ya Pak ya, gampang. Kalaupun di rumah berantem, nangis, nanti ada wasitnya orang tuanya. Tapi kalau di luar Pak, kok adiknya dinakalin orang lain, itu kakaknya pasti membela. Meskipun di rumah dinakalin ya Pak ya. Oke. Ini biasa. Hanya saja kalau anak itu berantem Pak, kok sudah tidak ada wasitnya dan supporternya semakin banyak, yang tidak pemain sudah ikut ke lapangan. Wah, ini lumayan kredit. Ya Pak ya. Wasitnya siapa? Orang tuanya udah meninggal. Ya, supporternya banyak. Pemainnya malah diem aja. Yang main malah bukan pemainnya, supporternya. Lah ini agak bermasalah. Makanya ketika wasit itu keliru Pak, ini agak lumayan susah. Jadi jamaah sekalian, saya itu sering nih ada jamaah nanya tentang Pak Ustadz bagi warisnya gimana. Padahal Pak sebenarnya permasalahan yang pelik itu bukan bagi waris. Kalau cuma bagi waris, Bapak punya harta berapa, ahli warisnya siapa saja, itu saya punya aplikasi website ya Pak ya. Itu tinggal klik, masukkan uangnya berapa, ahli warisnya siapa aja, udah keluar bilangannya Pak. Tapi yang susah tadi, ada jamaah sambil nangis-nangis nanya, Pak Ustadz, saya ini dari dulu ngerawat ibu saya, kakak-kakak saya itu nggak pernah ya Pak Ustadz, dia itu datang paling bawa gula, itu pun langsung pulang. Kalau sakit juga yang saya bawa kemana-mana. Orang tua saya itu baik ke saya, dia bilang ini rumah buat saya Pak Ustadz. Kakak saya pada nuntut Pak Ustadz, kan gitu ya Pak ya. Nah pertanyaannya Pak, mungkin awalnya pengen nanya waris, tapi 1 jam pertama itu sebenarnya bukan nanya waris, curhat tentang kejelekan saudaranya ya Pak ya. Nah, ya saya sih pengennya nggak dengerin, saya sih bodo amat. Ini kesalahan bukan di anak-anaknya, bisa jadi orang tuanya dulu yang keliru. Kalau wasit keliru, nah ini jadi masalah. Oke ya, saya akan lanjutkan. Makanya kalau kita lihat Pak, wasit itu saya masukkan di dalam salah satu yang saya sebut dengan bom waktu. Ya, bom waktu itu berarti hari ini mungkin belum meledak, tapi suatu ketika Bapak sudah meninggal, karena wasit dilaksanakan setelah meninggal, baru tuh ahli waris baru kelimpungan. Ini kelirunya siapa? Bapak yang keliru, anaknya juga nggak mau tahu. Harusnya Pak, Bapak ketika meninggal tinggal mendapatkan doa dari orang tuanya, tapi anaknya berantem Pak ya, sampai Pak anaknya itu mau ziarah kubur aja, sampai kamu aja kan, kamu anaknya sendiri, saya kan bukan ya Pak ya, orang rumah yang dikasih kamu doang kan gitu ya, ya kan kamu juga anaknya, lah kan Bapak nggak pernah ngasih saya kan gitu ya. Nah ini bisa jadi gara-gara siapa? Orang tuanya. Makanya Pak, bom waktu di dalam wasit ini saya catat beberapa hal. Yang pertama, tak ada saksi, ini juga masalah ya, karena wasit ini istilahnya Pak diberikan setelah orang meninggal ya, berarti diberikan setelah meninggal, yang memberi itu pastinya sudah tidak ada karena sudah
meninggal. Ya Pak ya. Ketika terjadi masalah di keluarga gara-gara orang tuanya, anak itu sudah nggak bisa nanya, Bapak ini maksudnya gimana Pak? Nggak bisa. Kenapa? Karena bapaknya sudah meninggal. Kalau rohnya dipanggil, dimasukkan ke media gitu gimana? Bisa nggak Ustadz? Kan gitu Pak ya. Ada yang manggil almarhum dipanggil aja, biar ngomongnya jelas ini gimana maksudnya. Nggak bisa Pak. Almarhum itu ya nggak bisa balik ke rumah ya Pak ya. Kalau malam Jumat ada yang balik ke rumah kok minta kopi, itu bukan almarhum ya Pak ya. Nah, kan kadang-kadang ada bilang almarhum pulang nih minta kopi sama rokok ya Pak ya. Ah, bukan, itu bukan almarhum, itu namanya apa? Korin ya Pak ya. Oke, kalau sudah meninggal biasanya Pak itu bisa ketemunya dengan yang masih hidup itu dengan satu jalur, yaitu lewat mimpi. Ya, Bapak ketemu sama almarhum dikasih tahu, itu rohnya ketemu tuh Pak tuh. Ibnu Qayyim punya kitab menarik namanya Ar-Ruh, di mana kita bisa ketemu dengan almarhum, salah satunya yaitu dengan mimpi. Bapak ketemu misalnya siapa yang sudah meninggal dikasih tahu begini, itu bisa jadi rohnya almarhum. Tapi kalau kembali langsung pulang, biasanya para ulama mengatakan ini susah atau tidak. Oke, kemudian yang jadi bom waktu lagi yaitu wasiat diberikan kepada calon ahli waris. Kenapa? Karena tadi Nabi melarang ya Pak ya. Nabi melarang, dan juga ahli waris insya Allah akan dapat harta dari almarhum dari jalur waris. Oke ya, jangan sampai keliru di sini. Kemudian keliru berikutnya yaitu orang tidak bisa membedakan antara hibah, wasiat, dan waris. Oke ya, saya baru membahas satu. Sebenarnya Pak, ada 3 hal yang mirip-mirip gara-gara tidak bisa membedakan antara hibah, wasiat, dan waris. Padahal 3 hal ini berbeda, dan perbedaannya ini cukup signifikan, dan konsekuensinya hukumnya juga berbeda. Ketidaktahuan ini Pak, membedakan 3 hal ini, sayangnya dikuatkan dengan kitab undang-undang hukum perdata. Ya, kekeliruan ini Pak, sayangnya dikuatkan dengan kitab undang-undang hukum perdata. Meskipun namanya kitab hukum ya Pak ya, itu kan berbahasa Arab tuh, kitab hukum ya. Sayangnya Pak, isinya ini hanya adopsi dari BW-nya Belanda ya Pak ya. Oke, dan Indonesia kitab undang-undang hukum perdatanya masih nyampur-nyampur, pidananya juga masih nyampur-nyampur. Bahkan beberapa pidana belum diganti undang-undangnya, ini dendanya masih cuma 100 rupiah ada ya Pak ya. Nah, masih zaman dulu. Meskipun namanya kitab, sudah kitab ini, sudah berbahasa Arab. Hukum juga sudah berbahasa Arab. Tapi sayangnya Pak, membedakan antara waris, hibah, dan wasiat saja tidak bisa. Kita akan coba nih. Ini ibaratnya Bapak anggota DPR, ini lagi mau rapat ya Pak ya. Kira-kira ini revisi undang-undangnya gimana? Oke, saya kasih contoh aja lah. Kira-kira Pak, karena tiap kata ini juga nanti ada konsekuensi hukumnya, karena sudah menjadi hukum ya Pak ya. Makanya kata dalam undang-undang itu nggak boleh multitafsir, nggak boleh. Dia itu harus jelas ya. Kita akan buktikan masalahnya di mana. Meskipun masalah ini nanti kita bisa perdebatkan. Begini, pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ disebutkan begini: dalam hal pewaris atau orang tua masih hidup, dapat dilakukan suatu pembagian harta warisan dengan cara pembuatan hibah wasiat. Oke, saya ulangi. Dalam hal pewaris atau orang tua masih hidup. Oke, ini jadi masalah Pak. Kenapa? Karena disebut pewaris tidak selalu orang tua. Ya Pak ya. Siapa disebut pewaris? Disebut pewaris adalah orang yang meninggal, hartanya dibagi waris. Bisa jadi orang tua, bisa jadi anak. Saya kasih contoh. Orang tua meninggal, anaknya masih hidup. Berarti anaknya ahli waris, orang tuanya pewaris. Oke ya. Kalau yang meninggal anak, orang tuanya masih hidup, berarti yang ahli waris siapa? Orang tua. Anaknya yang meninggal berarti
pewaris. Ya Pak ya. Berarti kalau ada anak meninggal belum menikah, hartanya buat siapa? Orang tuanya yang masih hidup, karena dia disebut dengan ahli waris. Berarti Pak, ahli waris tidak selalu anak, pewaris tidak selalu orang tua. Ya Pak ya. Disebut pewaris berarti orang yang sudah meninggal, hartanya dibagi waris. Tidak selalu suami, tidak selalu istri, tidak selalu orang tua, tidak selalu anak. Oke, kita akan lanjutkan. Orang tua masih hidup dapat dilakukan suatu pembagian harta warisan. Nah, kata-kata warisan ini sudah menjadi bahasa kita. Sayangnya Pak, pengertian warisan yang sudah menjadi bahasa kita itu tidak persis seperti dalam bahasa Arab. Disebut harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, ya Pak ya. Kalau masih hidup berarti bagi waris atau belum? Belum, ya Pak ya. Nah ini masih hidup dapat dilakukan pembagian harta warisan. Berarti kalau masih hidup berarti belum bagi waris, ya Pak ya. Berarti hukumnya tidak harus sesuai dengan waris. Kalau masih hidup berarti namanya apa pembagiannya? Namanya adalah hibah. Oke Pak ya. Berarti keliru ya, kurang pas, ya Pak ya. Kemudian selanjutnya dengan cara pembuatan hibah wasiat. Lagi-lagi Pak, harta warisan dibuatkan hibah tapi wasiat. Pertanyaannya, ini bagi waris atau hibah atau wasiat? Jawabannya apa? Atau, ya Pak ya. Ini waris atau hibah atau wasiat? Jawabannya atau. Karena apa? Karena kalau waris kok dibagi masih hidup, kalau hibah ya Pak ya kok diberikannya setelah meninggal, kalau wasiat kok diberikan kepada calon ahli waris, kok tidak sesuai dengan hukum waris. Makanya Pak ini agak lumayan rancu ya Pak ya, rancu. Tapi kitab undang-undangnya sudah ada. Makanya Pak nanti kalau di keluarga kok berantem gara-gara warisan Pak, itu kalau sudah level berantem tidak bisa didamaikan itu biasanya masuk ke pengadilan. Di pengadilan nanti juga kredit juga. Kreditnya begini, kita mau ngambil pengadilan agama atau pengadilan negara ya Pak ya. Ya, kalau pengadilan agama bisa jadi menang, tapi giliran dibawa ke pengadilan negara kalah ya Pak ya. Dan negaranya nanti berjenjang, mulai dari yang pengadilan negeri tinggi ya Pak ya, MA sampai ingkrah ya Pak ya. Kalau dalam bab waris kok sampai level pengadilan, kalau uangnya yang dibagi banyak silahkan, insya Allah masih ada sisanya ya. Tapi kalau uangnya sedikit, hanya cuma buat bancakan saja sama ya yang pinter-pinter itu ya Pak ya. Nanti yang di sini di bawah menangin yang A, nanti banding ke atas menangin yang B ya, ke atas lagi menangin yang siapa lagi, menang di atas, menang duitnya udah habis ya Pak ya. Kalau yang diperebutkan itu yang bosnya Sampurna, bosnya Jarum ya, nah, duitnya banyak ya. Paling-paling ya udahlah nggak usah berantem aja, bagi aja masih banyak. Ya kalau sedikit Pak habis Pak. Makanya ini level kita Pak, level kita ini atau kesalahan kita di dalam bab waris ini atau dalam bab hibah dan dalam bab wasiat nanti konsekuensinya cukup berat ya Pak ya. Oke, saya lanjutkan. Hibah wasiat itu apa? Di sini Pak. Hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus di mana pewaris. Loh, ini kok bisa katanya bagi hibah, kok namanya pewaris ya Pak ya? Pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang. Wah, berarti Pak, pewaris boleh menetapkan A dapat, B tidak dapat, padahal sama-sama anaknya. Ya Pak ya. Padahal kalau dalam bab waris, selama posisinya anak, mau dia itu nakal atau tidak, mau berbakti atau tidak, sama nggak Pak? Sama. Mau anak dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, sama nggak Pak? Sama. Ya Pak ya. Mau anak itu ibunya diceraikan sama suaminya atau tidak, selama posisinya anak berarti sama. Karena kalau istri ada mantan istri, kalau anak tidak ada mantan anak ya Pak ya. Meskipun ketika cerai sang anak tadi nggak ikut orang tua, nggak ikut bapaknya, ikut ibunya. Kalau nanti bapaknya meninggal berarti anaknya yang ikut ibunya dapat nggak? Dapat, karena termasuk ahli waris. Dan di sini Pak kadang-kadang masalah dalam bab hibah wasiat waris itu susahnya di situ ya. Dinamika keluarganya ini yang menjadikan kita itu agak susah
Makanya Pak, kalau bisa punya keluarga, punya harta, jangan ada masalah ya Pak ya. Kalau bisa ya. Tapi kalau paling gampang nggak ada masalah, gampang. Nggak punya duit ya Pak ya. Insya Allah selesai, nggak ada masalah. Tapi justru itu masalah. Oke, tapi paling tidak masalah bagi waris itu nggak akan ada kalau nggak ada warisannya. Ya, tapi kan masalah lainnya kan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini Pak, orang itu kalau pakai KUH ini, perdata ini, orang itu bisa kamu dapat, kamu tidak dapat. Ya Pak ya, ini Kak jadi masalah. Kenapa? Kalau ahli waris nggak ada Pak, orang itu dicoret dari kakak itu nggak ada. Kamu anak, kamu itu apa namanya nakal, kamu nanti nggak akan saya kasih warisan, ya Pak ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah dikeluarkan dari rahim yang sama. Kalau mau Pak, balikin aja ke rahimnya, kan nggak bisa ya Pak ya. Kan ini sudah jadi anak. Yang selevel Nabi Nuh saja anaknya itu nggak mau ikut bapaknya, itu masih disebut anak Pak. Bahkan didoakan kepada Allah, ya Allah ini anakku gimana? Enggak, itu amal yang tidak baik kan gitu Pak ya. Hai, ini orang tua. Kalau Nabi Nuh ke anaknya, Nabi Ibrahim juga sama. Meskipun bapaknya begitu, tetap didoakan. Meskipun akhirnya jangan kalau dia itu tidak muslim kan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam tertentu, misalnya semua barang bergerak atau barang tetap atau hak pakai, hasil atau sebagian atau semua barang. Ini masalahnya Pak. Makanya Pak, kalau kita lihat Pak, ini permasalahan ini nanti tambah bermasalah kalau model wasiat itu ada holografis. Holografis itu ditulis tangan oleh penulisnya, pemberi wasiatnya biasa. Ada 2 saksi, oke. Surat wasiat umum biasa, karena ditulis tidak harus ditulis tangan tapi di hadapan notaris biasa. Yang repot ini Pak, surat wasiat rahasia ya Pak ya. Surat wasiat kok rahasia ya. Ini masalahnya gini, surat wasiat rahasia atau tertutup pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya atau jika ia menyuruh orang lain untuk menulisnya. Kertas yang memuat penetapan-penetapannya atau kertas yang dipakai untuk sampul bila digunakan sampul harus tertutup dan disegel. Ini Pak, orang nulis wasiat nggak boleh dikasih tahu siapa setelah meninggal, baru anaknya itu, "Wuk, kita buka wasiatnya yuk," kan gitu Pak ya. Ini Pak, sebenarnya dalam Islam ini antara 3 hal ini dibedakan ya. Dibedakannya bagaimana? Kita akan coba lihat ini. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Kita sampai jam berapa Ustadz? Bentar lagi. Jam 6 ya, oke. Nanti tanya jawabnya kita setelah itu ya. Saya akan berikan yang terakhir ini sebagai bentuk mempermudah 3 hal tadi Pak. Dimana kalau wasiat ini kita point of view-nya yang kita lihat itu tentang wasiatnya dulu, yaitu waktu akad dari wasiat ini sebelum orang itu wafat. Jadi akad penulisan wasiat, pengucapan wasiat itu dilakukan sebelum wafat. Ya, yang mana diserahkannya wasiat itu ketika pemberinya sudah wafat. Sama sih dengan waris sih, tapi kalau waris itu nggak pakai diwasiatkan. Bedanya dengan hibah, hibah itu akadnya ketika masih hidup, diberikannya ketika pemberinya masih hidup. Kalau diberikan ketika orang sudah meninggal, itu namanya wasiat ya Pak ya. Oke. Untuk penerimanya, dan ini menjadi sesuatu yang penting di dalam syarat kita tentang wasiat, dan Nabi juga sudah menyebutkan bahwasanya wasiat kalau pemberian harta hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Kenapa? Pertama, Nabi melarang memberikan wasiat harta kepada calon ahli waris. Yang kedua, ahli waris insya Allah dapat harta dari almarhum dari jalur waris. Kalau plus dapat wasiat nanti akan double ya Pak ya. Oke, ini nanti jadi masalah. Oke, kemudian kalau wasiat dari nilai hartanya, kalau wasiat ada nilai maksimalnya. Berapa nilai maksimalnya? Nilai maksimalnya adalah 1/3 dari harta almarhum yang ditinggalkan. Kalau almarhum kok berwasiat lebih dari 1/3, maka nanti yang dilaksanakan 1/3-nya, lebihnya tergantung ahli warisnya ridho atau tidak. Hukum bagi pemberinya sunnah, kalau sudah sesuai dengan syariat maka wajib dilaksanakan. Kalau sudah sesuai.
Kalau belum sesuai ya berarti tidak wajib dilaksanakan. Ya Pak ya. Oke. Terakhir Pak, sebelum kita tutup. Oh, masih 51. Oke. Ini terkait hikmah dari wasiat ini. Kepentingan apa dari wasiat ini? Ya. Wasiat ini Pak ternyata bisa memberikan solusi-solusi kalau ternyata benar dan sesuai dengan syariah. Jadi wasiat ini memberikan beberapa solusi kalau ternyata wasiat itu benar. Solusi dari wasiat itu yang pertama adalah meskipun Bapak sudah meninggal, Bapak masih bisa bersodakoh. Yang mana sodakohnya Pak wajib dilaksanakan oleh orang yang menerima wasiat. Contohnya begini, kita masih hidup Pak, kita nggak tahu kehidupan kita nanti bagaimana. Bapak punya uang sih, tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu nanti sakit atau tidak ya Pak ya. Pengennya sih nggak ngerepotin anak, makanya uang itu kita tabung ya Pak ya. Kalau nanti sakit, ambil dari uang itu. Atau ternyata kalau kita meninggal, nanti butuh dana-dana dari uang itu. Tapi Bapak pengen sedekah. Kalau sedekah hari ini, karena masih dipersiapkan ya Pak ya, makanya nanti deh Bapak bisa nulis wasiat. Wasiatnya begini. Nak, nanti kalau saya meninggal, tolong hartaku yang sepertiga diwakafkan, disodakohkan. Boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Berarti Bapak sudah meninggal, uangnya masih menjadi sodakoh kita setelah meninggal. Karena kadang-kadang orang khawatir kalau disodakokan sekarang kita nanti akan butuh ya Pak ya. Oke, ini yang pertama, Bapak bisa bersodakoh setelah meninggal. Apakah anak wajib melaksanakan? Jawabannya selama tidak bertentangan dengan hukum lain yang lebih tinggi, hukum syariat, hukum negara, maka anaknya wajib melaksanakan wasiat itu. Oke. Yang kedua Pak, wasiat juga bisa menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dari waris dan juga hibah. Maksudnya wasiat itu Pak bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh waris dan hibah. Saya kasih contoh begini. Bapak misalnya ada orang lah, dulu sebelum punya anak, itu pernah lama nggak punya anak. Ya, kadang-kadang orang hari ini ketika lama nggak punya keturunan biasanya mancing ya Pak ya. Mancingnya dengan apa? Nggak ke empang ya Pak ya, tapi dengan merawat anak orang lain. Boleh nggak merawat anak orang lain? Boleh. Istri Bapak itu kan anaknya orang lain tuh Pak tuh, kan dirawat boleh Pak ya. Yang tidak boleh binnya diganti, ini yang nggak boleh. Jadi at-tabani atau adopsi dalam syariat itu kalau binnya diganti Pak, secara hukum tetap bukan anaknya ya Pak ya. Kalau bukan anaknya berarti mahramnya bukan ya. Kalaupun nanti Pak menikah, kalau perempuan yang diadopsi, ayah adopsinya itu tidak boleh menjadi wali karena bukan siapa-siapa. Kalau meninggal anak adopsi tadi Pak, ahli waris atau bukan? Bukan ya Pak ya. Tapi kalau kita kasih hibah boleh. Tapi kalau meninggal belum sempat hibah, gimana dong? Kan kasihan nggak dapat warisan. Bapak boleh nulis wasiat kepada orang-orang yang tidak termasuk calon ahli waris tapi dekat dengan kita. Anak angkat, nanti kalau saya meninggal tolong diberikan harta saya ya. Kalau ternyata Bapak kok punya anak kemudian, boleh tulisannya tolong diberikan bagiannya seperti anak yang lain. Boleh nggak? Tergantung. Kalau bagian yang lain kok tidak lebih dari sepertiga harta, boleh-boleh saja ya Pak ya. Berarti wasiat ini karena hibahnya tidak, waris juga tidak, bisa menyelesaikan. Atau contohnya pernah punya istri, mungkin suatu masalah Pak, dia cerai, mantan ya Pak ya. Berarti mantan istri bukan termasuk ahli waris. Boleh nggak dikasih wasiat? Jawabannya boleh ya Pak ya. Karena apa? Karena mantan istri bukan termasuk ahli waris, berarti tidak dapat warisan. Dan juga kalau tidak diberi hibah, berarti kalau nanti meninggal tidak dapat. Tapi kalau diberi wasiat juga boleh. Contoh lain, dan ini juga nanti akan jadi masalah yang agak susah menyelesaikan, yaitu Bapak punya anak perempuan. Ini yang disepakati dulu.
anak perempuannya itu Pak sudah meninggal dulu sebelum kita. Kita nih punya anak perempuan kita meninggal. Itu Pak sebenarnya yang meninggal itu nanti dibagi waris. Bapak kalau masih hidup dapat warisan. Ya Pak ya. Tapi nggak semuanya. Kok ternyata Bapak meninggal, anak perempuan tadi yang sudah meninggal dulu Pak sebenarnya bukan termasuk calon ahli waris. Kenapa? Karena sudah meninggal. Orang yang meninggal itu tidak bisa mendapatkan harta karena semua amalannya sudah terputus. Masalahnya begini, kalau anak perempuan tadi punya anak lagi berarti kan cucu kita tuh Pak tuh. Cucu dari anak perempuan Pak, ulama sepakat bukan termasuk ahli waris. Cucu dari anak perempuan. Saya punya anak perempuan, kemudian anak perempuan itu punya anak laki-laki atau perempuan. Itu sebenarnya Pak, cucu tadi semuanya bukan calon ahli waris. Itu Pak, kalau nanti saya meninggal, misalnya ya Pak, ada orang meninggal, anak perempuannya meninggal dulu, anaknya kan nggak dapat warisan. Cucunya karena bukan termasuk ahli waris, dapat warisan nggak Pak? Enggak ya Pak ya. Tapi kan kasihan Pak Ustadz. Kenapa? Ibunya sudah meninggal. Kok ketika nanti kakeknya neneknya meninggal, kok cucu tadi nggak dapat warisan? Sebenarnya Pak, yang model begitu Pak. Itu para ulama menyebutkan bagusnya kalian kalau tahu ilmunya tulis wasiat. Biar apa? Biar cucu tadi kalau bapak meninggal dapat harta. Harta dari bapak bukan dari jalur waris tapi jalur wasiat. Ya Pak ya. Karena kalau kita hibahin boleh. Hibahkan begini, anak bapak yang perempuan meninggal misalnya ya Pak ya, terus kita kasih nih kepada cucu boleh. Tapi kalau hibah kan nanti akan habis misalnya ya, dan kita nggak tahu uangnya berapa. Tapi kalau wasiat boleh. Kenapa? Karena cucu dari anak perempuan semuanya bukan termasuk calon ahli waris dan boleh diberi wasiat. Oke, semoga bisa difahami apa yang telah saya sampaikan berkaitan dengan hukum dari wasiat ini Pak ya. Yang paling penting jangan sampai keliru membedakan antara wasiat, hibah, dan waris. Meskipun hibah nanti ada hukumnya tersendiri, yang mana ada undang-undangnya tersendiri. Kalau waris biasanya yang sudah dikaji di beberapa kajian. Kalau waris nanti Pak sebenarnya Pak itu yang susah itu bukan baginya, tapi menyelesaikan permasalahan yang muncul sebelum baginya. Kalau baginya insya Allah gampang, hanya saja ngapalin ya Pak ya. Dan Bapak mungkin nanti kalau pembahasan ilmu waris nggak usah ngapalin kali ya Pak ya. Karena kalau subuh-subuh suruh ngapalin kan repot tuh. Yang penting nanti kalau ada waktu saya coba model membagi yang mudah itu gimana, nanti akan ada caranya. Tapi yang penting yang pertama dulu ini wasiat. Kalau wasiat jangan sampai keliru, kalau hibah juga jangan sampai keliru. Ini insya Allah sebagai cara kita biar anak kita nanti tidak berantem gara-gara kita, gitu Pak ya. Oke, ini sebagai usaha zohir, selain usaha batin kita doakan mereka biar menjadi anak yang soleh solehah.